Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah karena di hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia ini, Allah menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Allah menginginkan kita menjadi orang yang baik di antara orang yang baik. Allah ingin kita bahagia di dunia, di alam barzah, di akhirat. Allah ingin menempatkan kita di suatu tempat yang mulia, derajat yang tinggi di hadapan Allah sebab ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Senantiasa kita meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, menciptakan hidup. Untuk apa ada hidup, ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa orang yang paling baik amal perbuatannya di hadapan Allah. Siapa orang yang sampai saat ini diberikan napas oleh Allah, dia masih merasakan nikmat sujud di hadapan Allah, nikmat imannya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadahnya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk-sibuknya orang yang beraktivitas di atas dunia, pastilah yang terbaik bekal ibadah yang akan dia bawa pulang menghadap Allah. Orang yang sadar bahwa dia akan pulang, orang yang sadar bahwa dia akan mati meninggalkan dunia ini, maka dia berbekal yang sebaik-baiknya. Bekal yang paling baik adalah bekal takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surganya Allah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Rasulullah menepuk pundak Abdullah bin Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau perantau hidup di atas muka bumi Allah. Tak lama kita hidup di dunia ini, sebentar saja. Maka manusia yang terlampau batas, terlalu tertambat hatinya dengan dunia, terlalu cinta hatinya dengan dunia, maka dia akan merasa ketakutan kehilangan harta, kehilangan dunia yang dia cari dari pagi sampai pulang sore.
bahkan ada yang dari pagi sampai pulang pagi dia akan merasa ketakutan untuk kehilangan dengan dunianya. Rasa-rasanya mengagungkan sesuatu yang hancur, binasa, yang sifatnya sementara itu biasa saja. Rasa-rasanya mengistimewakan yang akan rusak, yang akan hilang, itu sia-sia. Karena itulah sifat dunia, sementara saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia ini, kata Allah, melainkan hanya penipuan. Apa yang kita harapkan di dunia ini sehingga ada manusia yang hidup di dunia ini lupa akan ibadahnya, lupa akan tugas dan haknya yang akan ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk, saudaraku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tak pernah mengagung-agungkan dunia ini. Allah tak pernah mengindah-indahkan dunia ini, karena sifat dunia ini adalah sementara. Tapi makhluk hamba Allah yang diberikan nafas oleh Allah, berapa banyak manusia yang mengagung-agungkan dunia, berapa banyak manusia yang hidup lalai karena dunianya sehingga lupa akan tugas hidupnya untuk mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dunia ini, kata Nabi, wallahi mad dunya fil akhirati illa masalu ma yaj'al ahadukum isbahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, perumpamaan antara dunia dan akhirat itu, kata Nabi, hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jari telunjuknya ke lautan. Ketika jari telunjuknya menyentuh air laut itu, diangkat jari telunjuknya, apa yang ikut dengan jari telunjuknya hanya setetes, dua tetes saja. Itulah dunia. Kalau manusia diberikan dunia ini, apakah akan berhenti mengejar dunia? Tidak. Andai ada suatu kebun yang berisi dengan emas, manusia itu akan mencari kebun-kebun emas yang lain. Tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasakan manusia itu cukup. Manusia itu akan selalu merasa kekurangan. Tapi hebatnya manusia itu akan selalu merasa cukup, merasa nikmat dengan pemberian Allah ketika dia bersyukur dengan apa yang dihadirkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Kalau kau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan ditambah nikmat itu oleh Allah. Akan dihadirkan nikmat-nikmat yang lain, akan diberikan hatinya itu nyaman menikmati dunia ini, menikmati nikmat yang dihadirkan oleh Allah. Wala in kafartum, tapi ada manusia yang ingkar di hadapan Allah, ada manusia yang kufur, tak mau berterima kasih kepada Allah. Itulah seburuk-buruknya manusia. Inna azabi lasyadid, akan diberikan azab, diberikan siksaan yang pedih, diberikan siksaan yang amat dahsyat, yang amat membuat orang itu akan merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita hidup di dunia ini adalah perantau, tak lama sebentar saja, maka waktu yang sudah berjalan menemani hidup kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari waktu itu diputar, dipergantikan di antara hidup manusia. Waktu itu selalu bersama dengan manusia. Zaman itu selalu mengikuti hidup manusia. Berapa banyak orang yang lalai dengan waktunya yang diberikan oleh Allah. Berapa banyak nikmat sehat yang sudah dipakai dalam kehidupan dunia yang dihadirkan oleh Allah, digunakan untuk bermaksiat, digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, digunakan untuk dalam kekufuran, dalam hal-hal yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min alamatis sukhtillah ay yusqi lahu bima la yanfa
tanda seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda orang itu tak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan sibukkan dia dalam hal-hal yang tak ada manfaat, dalam hal-hal yang tidak ada gunanya, dalam hal-hal yang tidak mendatangkan pahala sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah orang itu sudah disibukkan dengan dunia oleh Allah, dilalaikan dengan perkara-perkara maksiat, dilalaikan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dia daripada Allah, berarti di situ dia sedang dibenci oleh Allah, dia sedang ditinggalkan oleh Allah, tak lagi dipedulikan oleh Allah. Maka ada dalam satu surat dalam Al-Quran di situ disebut bara'ah. Artinya apa? Allah sudah sangat kesal betul kepada orang ini. Terserahlah, terserahlah kata Allah, terserah engkau wahai hambaku. Kalau engkau mau lalai kepadaku silahkan, kalau kau mau menjadi orang kufur silahkan, kalau kau menjadi orang yang tidak mendirikan salat, tidak mau ibadah kepadaku silahkan. Allah sudah tidak peduli lagi. Kalau orang itu sudah tidak lagi dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana dia akan berpijak? Sementara nafasnya diberikan oleh Allah, umurnya diberikan oleh Allah, rezeki yang hadir itu diberikan oleh Allah, paru-paru detak jantung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia yang lalai kepada Allah, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kau kejar dunia ini, boleh engkau tertarik dengan dunia ini, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Letakkan dunia ini di tanganmu, letakkan dunia ini di bawah telapak kakimu, besarkan Allah, agungkan Allah, maka dunia ini kecil Allah akan hadirkan dalam hidupmu. Tapi ketika engkau mengagungkan dunia, membesarkan dunia yang sifatnya fana, akan rusak. Kullu man 'alaiha fan, yang ada di semesta ini akan rusak, hancur, binasa, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah binasa, yang akan kekal abadi, yang akan abadi selama-lamanya. Maka orang itu kalau sudah dilalaikan dalam perkara-perkara yang tidak menambahkan iman, perkara-perkara yang membuat dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sadarlah bahwa di situ Allah sedang membencimu, bahwa di situ Allah sedang tidak peduli kepadamu, bahwa di situ Allah sedang menjauhkan engkau dari hidayahmu. Rebut hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, raih ampunan Allah, raih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaiki ibadah, memperbanyak kekurangan-kekurangan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu diberikan ampunan oleh Allah, itulah orang yang paling bahagia, yang dibahagiakan oleh Allah, baik di dunia, di alam barzah, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diberikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, karena berkat jerih payahnya dia tinggalkan maksiat. Walaupun dia bekerja mati-matian, dia tetap ibadah, dia tetap ingat kepada Allah, karena rezeki itu yang dihadirkan dari Allah, nikmat-nikmat itu diberikan oleh Allah. Dia selalu bersyukur, dia pakai umur itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sisa-sisa umur kita, nafas kita yang masih bersemayam dalam badan kita, maka itu semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau pakai itu semua untuk taat kepada Allah, berbahagialah engkau, bahagia di dunia, di alam kubur, lebih-lebih di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.